A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu kitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzalnakum azaban qariba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada anak kita Zaki yang telah membacakan Al-Quran. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi acara kita dari awal hingga akhir dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Al-Ustadz Salamat Simbolon SHIMA. Kepada Al-Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa lai masih semangat dalam melaksanakan Qiyamul Lail pada malam hari ini. Amak-amak juga alhamdulillah masih terhitung banyak. Dalam kaedah ilmu bahasa Arab, lebih dari 2 itu banyak, artinya jamak. Walaupun ternyata di akhir malam terakhir ini, atau gimana Pak Ibu? Kalau di sini udah diputuskan? Sudah. Saya kira memang di Kota Padang memang kan mayoritas Muhammadiyah. Artinya kalau Muhammadiyah mereka menetapkan dengan metode hisab, metode hitung kalender. Jadi kalau Muhammadiyah sudah jelas mungkin hari Jumat ya Pak Ibu. Besok melaksanakan hari Jumat, melaksanakan Idul Fitri. Sedangkan pemerintah kemungkinan ada perbedaan. Kemungkinan, semoga tidak ada perbedaan. Kalau kau ambil jalan tengahnya tidak bisa doh Pak Ibu. Bisa kira-kira kau ambil jalan tengah di antara hari Jumat dan hari Sabtu. Kan tidak mungkin doh Pak Ibu. Karena memang metodenya pun sudah berbeda. Jadi tentunya hasilnya juga berbeda. Kalau Muhammadiyah metodenya metode hisab, sedangkan pemerintah itu melakukan dengan metode ru'yah, melihat bulan. Jadi pada ketika malam Jumat tu besok mah itu dicalik bulan dulu. Padahal kalau Muhammadiyah ini ala takbiran duluan. Ala takbiran baru sudah maghrib ditetapkan kapan Idul Fitri gitu. Sebenarnya memahami itu simpel Bapak Ibu. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur, kita kan melihat jam apa? Jam digital itu. Jam digital. Itu kalau kita lihat secara metode melihat matahari, iya kan? Itu belum tentu pas tepat waktunya itu. Jadi memang kurang lebihnya sudahlah. Kita saling memahami. Kalau maunya hari Jumat, silahkan. Kalau mau dua-duanya, ambo dua-duanya Pak. Jumat yolo, hari Sabtu yolo. Kalau ada ustaz mau itu apa Ibu, 2 kalinya khutbah. Hari Jumat sekali, yo kan? Ketika solat Jumat sekali lai. Hari Sabtu sekali lai. Jadi tidak usah kita perselisihkan masalah itu. Tergantung keyakinan kita masing-masing. Silahkan mau hari Jumat. Kalau saya hari Jumat Bapak Ibu. Kenapa? Lebih cepat. Lebih cepat berbuka. Hari Jumat tidak puasa oleh barayo langsung ya kan. Tapi kalau Pak Ibu yang lebih rajin-rajin ibadah lah, yang berlebihan lah sampai 30, ya terserah Pak Ibu. Baiklah Pak Ibu, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Yusri Tumanggor. Jadi pengganti dari Ustadz Salamat Simbolon. Jadi kami memang sama-sama orang dari Sumatera Utara. Nyo Simbolon, ambo Tumanggor.
sama-sama orang Batak. Jadi Ambo orang apa Ibu? Daerah kampung saya itu daerah Barus. Pasti mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan nama Barus ya kan Bapak Ibu. Ada namanya Kapur Barus. Kapur Barus harum kan? Kapur Barus itu dari Barus. Jadi dalam sejarahnya abad ke-8 Masehi itu, 800 Masehi, itu Islam sudah masuk ke Indonesia dengan melalui pelabuhan Barus. Barus itu kita kenal Islam itu masuk di Aceh. Barus itu dulu kan bagian dari Aceh, termasuk Buya Hamka, Buya Kito, almarhum rahimahullah. Beliau itulah salah satu yang mengakui bahwasanya memang Islam itu yang pertama kali masuk dari daerah Barus. Abdul Rauf Singkil itu di Aceh. Singkil itu dekat dengan kampung saya, Barus. Naik kapal 1 jam sampai ke pelabuhan sampai ke Singkil. Abdul Rauf Singkil itu adalah gurunya Syekh Burhanuddin. Nyambung terus. Nyambung dia. Kaum muslimin jamaah taruh yang dimuliakan Allah. Jadi kalau basobo kalau Bapak Ibu mau ke Barus, kontak saya Bapak Ibu. Ustaz di mana Pak? Sedang di mana Ustaz? Gitu. Jadi bisa basobo di Sinan. Kalau ada yang mau ziarah di Sinan, masih ada para makam orang-orang yang dahulu kala menyebarkan Islam di Indonesia dengan melalui perdagangan. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih curahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Kita ini adalah umat pilihan Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita ini yang ada di dalam masjid ini adalah pilihan-pilihan Allah. Di antara sekian banyak manusia yang ada di sekitar Baitul Ma'mur, tapi inilah yang dapat hadir di sini. Karena memang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap istiqamah terus melakukan ibadah ini sampai nanti di akhir hayat kita. Salat dan salam sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang adalah malam terakhir insyaallah bulan Ramadan. Jadi besok terakhir pula awak melaksanakan ibadah puasa. Artinya Bapak Ibu, Ramadan kali ini hendak meninggalkan kita. Kira-kira kita boleh mengintrospeksi diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita melaksanakan ibadah di bulan puasa ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Saya kira masih banyak kekurangan-kekurangan di antara kita. Termasuk saya sendiri. Termasuk saya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di 10 terakhir di bulan Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeratkan ikat pinggangnya. Dieratkannya. Kemudian beliau pergi iktikaf di dalam masjid. Itu adalah Rasulullah. Awak apa Ibu bukan nabi. Kita bukan seorang rasul. Tapi kenapa awak malih-malih melaksanakan iktikaf? Bahkan ketika di akhir-akhir Ramadan, itu semangat kita umat Islam semakin menyusut, sibuk untuk baju lebaran, sibuk untuk membersihkan rumah, sibuk untuk mengurusi anak segala macamnya yang kita lakukan. Yang ama-ama masak kue lebaran, kue apa yang ngancak untuk lebaran besok. Itu yang takana di awal. Harusnya kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Di akhir-akhir Ramadan kita penuhkan ibadah kita. Yang belum khatam Al-Quran, khatamkan Qurannya. Yang belum bisa baca Quran, bisakan baca Qurannya. Yang masih bolong-bolong solatnya, jangan lagi bolong-bolong. Ini harusnya kaum muslim. Jadi ketentuan kita berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan ibadah puasa
adalah setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Caliklah bisu apa ibu, selesai Ramadan kalau lain mau dikojo jamaah awak, berarti awak yang ada di Baitul Makmur ko berarti sudah sukses, lulus dalam tarbiyahnya bulan suci Ramadan. Jangan hendaknya ketika Ramadan seperti ini. Ini aja contohnya Bapak Ibu. Anak-anak kita pesantren Ramadan, iya kan? Lihat ada ke pesantren Bapak Ibu. Lihat ada pesantrennya. Selesai pesantren tidak ada nampak lagi. Dima musaji ala Habib pesantren itu harus kan selesai pesantren semakin kuat anak-anak kita melaksanakan ibadah. Tapi malah kalau Allah siap pesantren kabur, bukan malah semakin rajin solatnya, bukan malah semakin rajin baca Qur'annya. Kemudian Pak Ibu, yang saya ingin sampaikan, ketika Idul Fitri itu kita selalu mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin, kembali kepada fitrah, wal faizin, dengan kemenangan. Faizin, kemenangan. Aidin artinya ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa, imanan wahtisaban, dengan penuh kehati-hatian, dengan keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, terhapus segala dosa-dosa yang kita lakukan, terhapus seperti bayi yang dilahirkan. Aidin, kembali kepada fitrah kita dulu seperti kita dilahirkan dari perut ibu kita. Yang kedua faizin. Faizin ini adalah kemenangan. Saya kira tidak sepenuhnya benar kalimat faizin itu dikatakan di sana, karena memang tidak ada hadisnya. Ketika lebaran, wahai umatku, ucapkanlah minal aidin wal faizin, tak ada. Yang ada tu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu yang ada dianjurkan kita ketika